the next 5 minutes, you will be with me, Humaira Sari, on the Atlantic TV show discussing current and reliable news. Education is a fundamental pillar in the development of a nation. Today we reflect on the education system, starting from the high dropout rates caused by economic downturns and other factors. Efforts to enhance the quality of the education system have become a primary focus to mold individuals ready to face global challenges. Stay tuned for a comprehensive report on the latest development in the world of education that will shape the future of our nation. Now let's turn to our field correspondent, Suci, who is currently at the discovery site. Well, now I'm in front of the gates of the Education Department, place where the foundations of the future are built. Today, we explore the efforts and innovation that are being promoted to bring positive change to our education system. Yang pertama, sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjung Balai, bagaimana rencana Ibu untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kota Tanjung Balai ini selama masa kepemimpinan Ibu? Ya, jadi yang pertama kita cerita soal definisi perencanaan dulu ya. Jadi kalau mau perencanaan yang baik itu harus berbasiskan dengan data. Jadi saya sedang mengkonsolidasikan rencana di 2025, yang 2024 ini sudah berjalan. Jadi rencana saya itu harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di Dinas Pendidikan, ya. Jadi ini kita sudah inventarisir apa persoalannya terhadap yang terkait 4 komponen. Yang pertama dari segi kebijakan-kebijakan yang mendukung Dinas Pendidikan, cukup tidaknya, sudah dilaksanakan atau tidak, sudah sejauh mana. Kemudian yang kedua, bagaimana ketersediaan sumber daya manusia, baik sumber daya yang ada di Dinas Pendidikan sendiri maupun sumber daya yang ada di sekolah-sekolah, baik itu kepala sekolahnya, baik itu gurunya, tenaga operatornya dan sebagainya. Nah, kalau terkait SDM ini sendiri banyak persoalannya lagi. Bagaimana dengan kompetensinya? Kompetensinya artinya kualitasnya itu gimana? Oh, sebelum kualitas itu ketercukupannya dulu. Secara kuantitas cukup nggak jumlah guru kita? Cukup nggak jumlah operator kita? Cukup nggak jumlah TU kita dan sebagainya. Kemudian dari segi kualitasnya gimana? Kepala sekolah, guru-guru operator ini, apakah kepala sekolahnya itu sudah memenuhi persyaratan sebagai kepala sekolah? Bagaimana dari segi pendidikannya, kualifikasi pendidikannya, apakah mereka sudah bersertifikasi? Kemudian sekarang ada peraturan baru juga, guru-guru, apakah guru-guru itu sudah berapa jumlah guru penggeraknya? Apakah memang sudah semuanya berpendidikan S1, S2? Kemudian apakah mereka sudah bersertifikasi? Ini kita harus dalami persoalan. Kemudian persoalan sarprasnya. Jadi ya, tadi yang pertama udah kebijakan, yang kedua SDM, yang ketiga sarpras. Sarpras ini sarana prasarana yang ada di sekolah. Bagaimana ketercukupannya, bagaimana kualitasnya? Cukup nggak ruang sekolah menampung rombel? Cukup nggak di sekolah itu sudah tersedia nggak ruang guru? Cukup nggak ruang gurunya? Kemudian ada nggak ruang kepseknya? Kemudian ada nggak ruang TU-nya, UKS-nya, lab-nya? Itu kita petakan dulu. Kemudian bagaimana kondisi sarprasnya sekarang? Rusak beratkah? Rusak ringankah? Kemudian baikkah? Ya gitu ya. Jadi itu harus diperhatikan dan dipetakan. Masing-masing sekolah itu berbeda-beda. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa strategi Ibu dalam mengatasi tantangan utama dalam sistem pendidikan seperti tingginya angka putus sekolah? Kita lihat dulu penyebab angka putus sekolah itu apa. Kalau dari kasat mata ya, selama ini kalau saya perhatikan angka putus sekolah itu disebabkan karena kondisi ekonomi, kemiskinan. Jadi kemudian faktor-faktor sosial psikologi masyarakat. Yang pertama, karakter masyarakat Tanjung Balai itu dulunya ini masyarakat Tanjung Balai kan berjaya ya. Kojo tak kojo 1.500, kojo 1.000, tak kojo 900, tak kojo 500, lo tak kojo 1.500, kata itu masih ada bunda. Jadi kita harus menghilangkan mindset masyarakat yang walau itu sekarang udah mulai tergerus ya, tidak, tapi memang mindset kita harus effortnya itu upaya kerja keras yang sudah tanamkan.
karena Tanjung Balai itu gampang, nggak sekolah juga makan, nggak sekolah juga jadi orang kaya. Itu kan dulu ya, kalau sekarang itu nggak lagi ya, apalagi kondisi faktor geografis, demografis kita, pendangkalan sungai, kemiskinan, masyarakat banyak yang bekerja, guru dan lain itu miskin, gajinya rendah, anaknya nggak sekolah, ini harus kita putus gitu. Jadi angka putus sekolah ini yang pertama yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi, harus kita dapat datanya dulu. Jadi, dan ini tidak mudah, dan itu bukan hanya menjadi kerjanya dinas pendidikan saja. Jadi untuk menghitung berapa sebenarnya angka putus sekolah itu harus bekerja sama, mungkin dengan dinas sosial, mungkin dengan kecamatan dan kelurahan. Kita harus tahu dulu berapa sih sebenarnya angka putus sekolah. Nah, angka putus sekolah ini, anak putus sekolah ini definisinya yang bagaimana? Apakah dia sekolah, tamat SD nggak ke SMP, tamat SMP nggak ke SMA, tamat SMA nggak bisa melanjut ke perguruan tinggi, apakah itu yang dikatakan putus sekolah? Ataukah anak ini putus sekolah di tengah jalan, masih SD dia nggak lanjut, putus sekolah karena apa? Atau memang anak ini usia sekolah tapi tidak bersekolah? Ini harus kita dudukkan dulu. Jadi ini kan harus dapat definisi yang jelas. Jadi kalau saya untuk mengantisipasi itu, saya pasti berbasiskan data dulu. Jadi nanti mungkin dibicarakan di tingkat stakeholder, di rapat-rapat pimpinan, rapat-rapat koordinasi untuk mengantisipasi anak sekolah ini, kita dapat datanya dulu. Setelah dapat datanya, kita lihat persoalannya di mana. Kalau memang dia ada anak usia TK, PAUD tidak bersekolah PAUD, kita tanya. Kalau memang tak sanggup dia orang tuanya untuk menyekolahkan, kita berbantuan, kita beri bantuan. Ada namanya standar pelayanan minimal yang harus kita penuhi. Jadi ini kita berikan. Jadi kita buat porsi APBD untuk memberikan bantuan itu. Kalau anak TK itu kan sekarang sekolah kan gratis ya. Kalau yang negeri PAUD, TK, kita nggak ada PAUD-nya, TK yang ada. Ya, itu SD SMP negeri itu kan gratis ya. Cuman kadang-kadang untuk duduk sekolah gratis dia masyarakat susah, sehingga itu tadi menyumbang angka putus sekolah. Mungkin dia udah usia sekolah tapi nggak sekolah, yang mau kita kejar. Ada orang di rumah nanti nggak sekolah dibiarin sama orang tua, jadi masih orang tuanya juga harus dibantu. Jadi yang pertama tadi kita beri bantuan sifatnya, kalau memang dia nggak punya buku segala macam kita berikan. Kemudian hadir ke sekolah untuk mengajar sekolah. Kemudian program berikutnya itu kita harus meningkatkan penguatan mindset masyarakat juga bahwa pendidikan itu penting. Ya mungkin melalui kerjasama sama komunitas ya. Pendidikan ini kan nggak bisa berdiri sendiri. Bahwa pendidikan jelek di Tanjung Balai itu salah dinasnya gitu, nggak juga. Karena kadang-kadang peran serta masyarakat itu yang kurang. Artinya kan komunitas, lembaga, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat juga bisa ikut berkolaborasi kan. Ayo, pendidikan itu perlu. Kalau mau hidup mulia harus kejar pendidikannya. Karena kalau nggak sekolah mau jadi apa misalnya gitu. Mungkin nanti ya kita kerjasama dengan Kominfo juga mungkin ya. Kemudian kita menguatkan juga melalui media, melalui medsos gitu ya, mengajarkan masyarakat harus mereka semangat untuk mengajar pendidikan tertinggi gitu. Jangan cukup hanya SMA. Kalau misalnya kuliah pun ayo, kalau bisa kuliahnya sampai ke luar negeri misalnya gitu kan. Harus mindset. Kemudian pengubah mindset. Kemudian yang berikutnya, langkah berikutnya memang harus meningkatkan peran kerjasama. Saya coba sedang menggali kira-kira bagaimana ya ke depan ini kerjasama antar lembaga itu ada. Artinya ada titik-titik yang kita kejar untuk khusus putus sekolah. Mungkin bisa saja kalau data tadi sudah lengkap, halamannya sudah lengkap, kondisinya sudah lengkap, memang kita buat proposal bisa kita ajukan nih ke lembaga-lembaga. Mungkin bisa kita jual ini proposal ke lembaga terbentuk misalnya. Ini ada putus sekolah, dia butuh beasiswa. Kalau upaya-upaya itu sudah dilakukan. Kalau pemerintah pusat ada namanya bantuan KIP ya, PNP. Kalau di daerah dulu ada sebenarnya yang sekarang masih ada bantuan beasiswa untuk masyarakat yang bermampu. Jadi itu masih kita semangati untuk diberikan supaya angka putus sekolah bisa. Oke, kepanjangan ya. Dinas Pendidikan merespon tantangan terkait tingginya tingkat putus sekolah di Tanjung Balai dan apa solusinya diusulkan? Oke, tadi pertanyaan kedua strategi ya. Kalau ini langsung ke kegiatan action ya. Padahal tadi dijawab sebenarnya. Yang pertama memang kita memberikan bantuan perlengkapan sekolah. Kalau ada respon, ya kita respon. Jadi mungkin ke depan kayak kita stokkan di sini ada aduan ke SLRT dinas sosial. Nanti mereka ajukan ke dinas pendidikan, kita berikan. Itu responnya. Saya mengharap ke depan itu saya berencana kalau ada persoalan yang menyangkut pendidikan baik itu formal maupun non formal, itu kita tanggapi secara cepat. Itu biasanya dia terkait dengan penanggulangan sekolah.
itu yang action yang jelas ada di tahun 2008 ini. Terakhir, apa tanggapan Dinas Pendidikan terhadap isu ekonomi sebagai salah satu penyebab tingginya tingkat putus sekolah dan apa solusinya yang diusulkan? Wah, kalau tanggapannya memang yes lah. Jadi faktor ekonomi itu memang menentukan derajat hidup seseorang, masih ya. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Kalau orang mau berpikir lebih dalam lagi, fokusnya bukan ke ekonomi, fokusnya sebenarnya kepada ikhtiar Sekolah dan apa solusinya yang diusulkan? Wah, kalau tanggapannya memang yes lah. Jadi faktor ekonomi itu memang menentukan derajat hidup seseorang, masih ya. Tapi sebenarnya enggak juga sih. Kalau orang mau berpikir lebih dalam lagi, fokusnya bukan ke ekonomi, fokusnya sebenarnya kepada ikhtiarnya. Ini yang masih banyak ditinggalkan. Mohon maaf ya, orang miskin itu kadang-kadang yang fokus pada kemiskinannya, tidak fokus pada ikhtiar. Siapa yang memberi rezeki kepadanya? Kadang-kadang mohon maaf, dari bangun tidur aja kita tuh nggak ingat siapa yang kasih kita rezeki. Padahal kita bangun tidur disuruh bangun, duduk kecek-kecek mata, kemudian baca doa, langsung berserah kepada Allah. Ya Allah, terima kasih hari ini aku hidup, tolong beri aku rezeki yang banyak dan cukup, misalnya gitu. Itu karena diri orang-orang fokus saja, fokus pada keluh kesahnya bahwa miskin segala macam. Jelas memang faktor ekonomi itu menentukan kepada tingginya angka putus sekolah. Cuman kita harus punya perilaku mengubah mindset masyarakat bahwa ekonomi, kenapa ekonomi kita itu tidak baik, kondisi ekonomi masyarakat itu tidak baik, karena ada faktor kurang ada rasa ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki itu. Karena kalau di dalam Al-Quran sendiri menjemput rezeki itu hanya cukup berjalan ya. Cuman kita salah, ngos-ngosan kayak ngejar rezeki ya. Yang disuruh berlari itu apa? Ya kita kalau rezeki yang berjalan, yang disuruh segera berlomba-lomba itu apa? Ya, itu ada. Jadi kalau Dinas Pendidikan menyikapinya untuk angka putus sekolah ini ya tadi kita sudah punya strategi, sudah kita punya action tadi kan saya terangkat poin 2 dan poin 3. Yang ketiga ini yang poin saya jelaskan tadi, kerjasama lintas sektor antar stakeholder. Karena angka putus sekolah ini kalau penyebabnya ekonomi itu tidak hanya dikerjakan oleh Dinas Pendidikan sebagai solusinya. Kalau Dinas Pendidikan mungkin hanya menunjukkan ini loh, Dinas Pendidikan tanggung jawab di data, ini loh data putus sekolah, ini mau diapain. Ketika ini terkait dengan ekonomi, ya mungkin ini stakeholder yang terkait dengan ekonomi harus kerjasama. Mungkin UKM-nya ngasih apa, jadi perindaknya ngasih apa gitu kan. Kemudian dinas sosialnya itu ngasih apa, jadi mainnya dikeroyok. Makanya penanggulangan kemiskinan itu sifatnya keroyokan gitu. Jadi mungkin kalau dia butuh, kita lihat dulu masyarakatnya itu dia nggak punya pekerjaan. Kalau nggak punya pekerjaan kita lihat dia bisa mau nggak buka usaha. Nanti dikasih bantuan sama UKM. Mungkin ya ibu bisa mau jualan pisang goreng misalnya biar ada penghasilannya. Ya dikasih mungkin bantuan kompornya, kalau nggak ada bisa dikasih juga mungkin gerobaknya. Nanti dikasih modal usahanya. Mungkin ada bantuan UMKM-nya dari mungkin perbankan juga ikut. Nah, gitu. Jadi ini apa nih? Keroyokan. Kalau dinas tugasnya yang terkait dengan dinasnya. Hanya misalnya gini, kalau orang tuanya sudah memang mampu menyekolahkan anaknya, tadi tampil di sekolah mana terdekat. Itu tadi, kalau memang nggak bisa sanggup memberikan seragamnya, kita berikan seragam sekolahnya, perangkat sekolahnya. Jadi seperti itu. Jadi bahwa penyumbang angka putus sekolah itu disebabkan karena kemiskinan itu disebabkan karena mungkin ekonominya tidak memiliki pekerjaan dan sebagainya yang benar adanya. Cuma perlu juga perubahan mindset. Artinya tidak hanya menghayal-hayalkan anaknya supaya sekolah, tapi juga ada menyentuh hati masyarakat miskin ini bahwa bagaimana dia punya ikhtiar dan kedekatan kepada orang kuasa supaya hidup itu berubah. Tidak hanya nggak punya pekerjaan disalahkan pemerintah, nggak ada lapangan pekerjaan sebagainya. Kalau saya memandangnya seperti itu. Dia memang perubahan mindset masyarakat dalam mereka bagaimana mau memberikan dari untuk mereka itu bergantung pada masyarakat itu sendiri. Pemerintah itu hanya sekedar menyokong, mendukung. Kan nggak mungkin semuanya pemerintah yang ngurusin kan? Solution is that the head of the education department provide a solution for school drops by assisting the economy of the impoverished community, boosting local change patterns,
means set to educate ongoing education and consistently striving for sustainable livelihood.